Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi adik-adikku penggalang, kakak-kakak serta ayah bunda sekalian dengan Eskul Pramuka. Kali ini kita akan membahas tentang SKU penggalang ramu poin 21, yaitu memilah sampah. Tapi sebelum kita lanjut, bagi adik-adikku, kakak-kakak serta ayah bunda sekalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar channel ini tetap eksis dan saya akan lebih giat untuk membuat video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Syarat kecakapan umum golongan penggalang ramu poin 21, mengenal dan memilah sampah. Pencapaiannya menjaga kebersihan lingkungan. Peserta didik mengetahui sifat dan jenis-jenis sampah. Sampah berdasarkan dilihat dari sifatnya, ada sampah basah. Ya, ada sampah basah yaitu sampah yang dapat diurai oleh alam atau dengan mikroba. Contohnya daun, sisa makanan, sisa sayuran, dan lain-lain. 2. Sampah kering. Sampah yang tidak dapat diurai oleh alam. Contoh plastik, botol plastik, beling, kaca, kaleng, dan lain-lain. Sampah berdasarkan jenisnya ada 1. Sampah organik, ya. Sampah yang dapat terurai secara alamiah. Contoh daun, ranting, sisa makanan, sisa sayuran, sisa sampah rumah tangga bekas ibu memasak ya, dan lain-lain. Kedua, sampah anorganik atau sampah non-organik ya. Biasanya kita mengenalnya sampah non-organik ya. Yaitu sampah yang sulit terurai secara alamiah, butuh tempat khusus untuk penguraiannya ya. Jadi untuk mengurai sampah jenis ini butuh tempat khusus, contohnya pabrik ya, pabrik pengolahan limbah sampah. Contoh sampahnya, contoh plastik ya, contoh sampahnya plastik, beling, kaca, kaleng, logam, dan lain-lain. Ada lagi sampah yang sangat berbahaya yaitu sampah B3. Sampah bahan berbahaya dan beracun ya. Sampah B3 ini kepanjangan dari sampah bahan berbahaya dan beracun. Contohnya ya, obat yang telah kadaluarsa, batu baterai atau baterai HP, baterai bekas ponsel, bahan kimia, dan lain-lain. Memilah sampah rumah tangga. Ada 3 langkah mudah cara memilah sampah rumah tangga. 1. Kumpulkan ya, mengumpulkan sampah yang tidak terpakai dan yang masih terpakai. 2. Pisahkan ya, memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik atau non-organik yang dapat dan tidak dapat didaur ulang. 3. Bersihkan atau tindak lanjut. Manfaatkan sampah berdasarkan jenisnya. Ya, 1. Jadikan kompos untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang. B. Dijual atau didaur ulang sendiri untuk sampah organik dan non-organik yang bisa didaur ulang. Ya, contoh ini ya. Contoh yang tidak bisa didaur ulang misalnya sampah bekas sayuran, bekas makanan, daun-daunnya tidak, kalau kalian bisa dijadikan kompos. Dan kalau yang bisa didaur ulang bisa kalian jual atau kalian bisa daur ulang sendiri. Contohnya buat kerajinan tangan ya. Botol plastik, kertas, semua bisa dijadikan kerajinan tangan. Sekarang kita lihat ya tempat sampah berdasarkan warnanya ya. Sampah itu yang kalian tahu pasti cuma 3 ya.
Yang kalian tahu pasti 3, yaitu hijau, kuning, sama merah. Tapi sebenarnya ada 5 ya, ada 5 tempat sampah yang berwarna-warni. Ingat ya, tempat sampah yang warna-warni ini itu bukan sebagai hiasan atau sebagai untuk memperindah ya, tapi untuk menampung sampah yang banyak jenis dan ragamnya ya. Contohnya tempat sampah yang berwarna hijau ini untuk tempat yang berwarna hijau ini untuk sampah organik, contoh daun, ranting, sisa makanan dan lain-lain. Dan yang sampah berwarna kuning ini, tempat sampah berwarna kuning ini untuk sampah anorganik atau sampah non organik seperti plastik, kaleng, kaca dan lain-lain. Dan yang berwarna merah ini sampah yang berbahaya ya, sampah B3. Sampah B3 misalnya baterai bekas, tinta, cat, obat dan zat kimia serta lain-lainnya. Dan yang berwarna biru untuk sampah kertas dan kardus ya, bahan kertas atau kardus. Dan yang warna abu-abu ini untuk sampah ya, yang warna abu-abu ini untuk sampah residu atau ampas, misalnya ampas popok bayi ya, popok bayi ini termasuk residu, permen karet ya, masker yang kalian pakai sekarang ini ya, jangan dibuang sembarangan. Terus ada lagi pembalut dan lain-lain. Sekarang tugas untuk kalian ya. Tugas untuk kalian, lihat deskripsi video, kerjakan soal latihan yang ada di deskripsi video, screenshot ya, screenshot nilai kamu atau skor kamu, lalu kirim ke pembina kalian masing-masing. Ya, demikianlah adik-adik materi kita kali ini tentang memilah sampah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.